Oke, jadi gini, karena gue udah terlalu excited dan gue baru terima Converse ini hari ini, terus gue belum ada jadwal syuting bareng Hanif, dan kebetulan pula Converse yang gue pegang ini adalah titipan dari temen gue. Mau nggak mau gue harus kirim besok, jadi gue kepikiran untuk bahas sepatu ini duluan sebelum kirim ke teman gue, karena menurut gue ini salah satu Converse yang menarik buat kita bahas. Mau tahu Converse-nya apa? Sebelumnya balik lagi bareng gue Niko di Bedah Bintang. Jadi buat sebagian teman-teman mungkin udah ada yang tahu dari box depannya. Sebetulnya boxnya ya seperti Converse basic biasa, tapi ada tempelan berbentuk kotak bertuliskan Converse Limited Edition. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang ngerti, udah ada yang tahu bahwa Converse Limited Edition itu adalah Converse yang secara eksklusif dipasarin hanya di benua Eropa. Jadi bukan hanya Japan market yang punya Converse yang rilis hanya di Jepang. Sebetulnya benua Eropa pun memiliki Converse dengan rilisan yang eksklusif. Tapi bedanya Converse Limited Edition itu adalah Converse customan dari Converse basic yang beredar di seluruh dunia. Mereka secara limited, mereka custom untuk mendapatkan sesuatu yang unik, yang berbeda dari Converse basic. Sebetulnya basic, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi gitu loh. Oke, kita lanjut ya ke sepatunya apa. Di sini di boxnya ada tertulis SKU yang menurut gua cukup unik. Beda dari SKU biasanya yang depannya langsung angka, biasa belakangnya ketambahan huruf yaitu C. Nah, kalau di sini itu depannya ada huruf A 02095C dengan jenis sepatu Chuck 70s Canvas LTD High Black Crafted Tag. Mungkin kalian setelah gua bacain jenis sepatunya apa, mungkin kalian udah langsung tahu. Buka ya sepatunya. Jadi di dalamnya, kalau Converse Limited Edition pasti kalian mendapatkan paper yang seperti ini. Di sini ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa Converse ini Converse Limited Edition didesain di Italia. Converse Limited Edition menawarkan sesuatu yang unik dan bergaya eksklusif yang diproduksi secara limited quantity. Oke. Kita lanjut ke sepatunya. Nah, ini dia sepatunya. Gua keluarin satu aja ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya memang ini ya yang kayak gue bilang, kasih tahu tadi, Converse Limited Edition itu mengcustom dari Converse basic yang beredar di seluruh dunia. Kali ini yang di-custom adalah Converse 70s High Black A-Grade. Rilis dalam dua warna, yang satu Converse Black A-Grade, yang satu lagi Passman Wet. Jadi Converse 70s Basic yang berwarna putih. Tapi kali ini yang gua review adalah yang berwarna hitam. Di sini yang kita bahas yang cukup unik adalah di bagian bawah, karena dari bagian midsole ke atas semua masih menggunakan material basic standar. Yang unik di sini, ini Converse 70s yang seakan-akan di custom atau di swap bagian sole-nya, diganti menjadi sole model trekking. Tapi biasa kita menemukan apabila custom swap sole, biasanya insole dibuang, toe cap dibuang, bumper dibuang, foxing tape dibuang. Jadi benar-benar yang berbau rubber dibuang, diganti mungkin biasanya berbahan leather. Tapi yang di sini unik nih. Uniknya di midsole, foxing tape, bumper itu nggak dibuang sama sekali. Masih tetap di sini gue lihat masih tetap sama, dan tebalnya pun gue tadi sempat bandingin dengan kondisi 70s yang biasa yang nggak custom bagian solnya. Tebalnya tetap sama. Jadi mereka tetap nggak ada yang dibuang, hanya mereka lepas heel pads-nya dari bagian belakang. Mereka langsung tambah dengan letter di bagian foxing tape
sampai ke bumper mengelilingi. Jadi foxing tab dan bumper langsung dipres dengan letter, dijahit sekeliling full. Dan heel pads dipindahin ke bagian outsole bawah. Di sini outsole yang digunakan yaitu menggunakan bahan daur ulang. Ya biasa ya, udah beberapa tahun ini si Converse ini menggunakan bahan-bahan daur ulang. Kalau menurut gua, durability-nya bakalan semakin lebih tinggi sih ketimbang 70s yang biasa. Karena nggak bakal takut outsole lu yang biasa cepet habis, karena outsole-nya trekking ini lumayan sangat-sangat tebel menurut gua. Udah gitu, di bagian midsole-nya juga dijahit, jadi otomatis lebih kokoh, lebih kuat. Nah, naik ke atas masih menggunakan bahan yang sama, kanvas seperti biasanya di 70s, nggak ada yang beda. Ankle patch-nya pun sama. Di sini yang unik di detail-detail kecilnya itu benar-benar diperhatiin. Di bagian eyelet dari bawah, eyelet ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu masih menggunakan eyelet warna chrome seperti standarnya 70s. Tapi di bagian paling atas di eyelet ke 8 dia menggunakan warna hitam. Jadi dibikin beda dari bawah-bawahnya. Nah, terus tali-tali diganti menggunakan tali berbahan leather. Di sini jelas-jelas jadi ngeliatin kesannya lebih elegan gitu loh. Udah boot, jadi boot sangar ditambah tali leather, wah udah memang benar-benar perpaduan yang pas sih menurut gua. Nah, kita masuk ke bagian dalamnya. Bagian dalamnya masih tetap sama seperti di 70s, nggak ada beda. Ya gue jadi nggak perlu jelasin lebih detail lagi karena sama seperti 70s pada umumnya. Nah, kita lihat ke sesteknya. Di sini yang unik, sesteknya SKU-nya berbeda dengan yang ada di box. Tadi di box gue sempat bahas, di sini SKU-nya ada A0209-5C. Tapi SKU di dalam sepatunya itu masih menggunakan SKU Converse Black Egg Grade 70s yang biasa, yaitu 162050C. Ya, jadi kalau kalian suatu saat ada membeli Converse Limited Edition, jadi jangan kaget kalau misalnya box sama dengan sepatunya SKU-nya beda. Jadi jangan langsung berpikiran, ini boxnya ketuker atau sepatunya KW karena SKU-nya beda. Jadi kalian nggak usah kaget ya, karena memang yang kayak gue bilang tadi, sepatunya base-nya menggunakan sepatu basic, tapi di custom oleh mereka dan mereka terbitin SKU sendiri untuk rilisan custom ini. Gitu ya. Paling itu aja sih. Lidah tetap sama, semua tetap sama. Pokoknya di bagian upper ke atas, sampai midsole, sampai toe cap, sampai toe bumper, sampai ke foxing tab, semua sebetulnya masih sama 70s Black Egg Grade biasa, cuma hanya di swap sole, diganti sole-nya, terus dibikin jadi boot, jadi lebih tinggi, terus dipindahin heel patch-nya. Heel strip juga tetap sama, nggak ada yang berbeda. Paling itu aja, cuma menurut gua ini salah satu ide dari desainer-desainer yang ada di Italia yang benar-benar brilian sih menurut gua. Bisa bikin Converse basic 70s jadi seperti ini gitu loh. Terus sampai ke talinya pun benar-benar diperhatiin, sampai menggunakan tali leather yang biasanya zaman dulu kalau kalian suka mainan JV, biasa seperti tali yang dipakai di JV, jadi tambah kelihatan gagah, tambah kelihatan garang. Oh ya, kemarin harga retail untuk sepatu ini di harga 200 euro. Apabila dirupiahin mungkin jatuhnya sekitar hampir 3.400.000-an sekian lah. Nah, terus untuk penilaian, jujur, gue suka banget, gue demen banget sama rilisan kali ini. Gue sih mungkin kasih nilai 9 sih menurut gue. Kenapa gue nggak kasih nilai perfect 10? Ini apabila outsole-nya menggunakan outsole Vibram, mungkin gue bisa kasih perfect nilainya 10. Nah, di sini dia hanya menggunakan outsole biasa yang menggunakan bahan material daur ulang. Ya masih oke sih, masih tetap keren sih, masih tetap oke, nggak masalah. Tapi gue nilainya nggak bisa kasih perfect banget. Kenapa gue sendiri belum ambil, belum beli? Gue masih berharap rilisan kali ini masih tersisa banyak, jadi harganya bisa turun, bisa diskon. Mungkin jadi lebih menarik lagi apabila harganya bisa semakin turun. Mungkin apabila harganya nanti turun, gue sih bakalan jadi salah satu yang antri buat dapetin sepatu ini sih. Paling segitu reviewan gue kali ini. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Dan mungkin sepatu ini jadi wishlist kalian juga. Kalian bisa tulis komentar di bawah. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di reviewan selanjutnya bareng gue Niko di Beda Bintang. Goodbye.